Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Anita di sini. Semoga teman-teman yang nonton video aku selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Amin. Nah, jadi tadi aku pulang nganter anak sekolah, aku mampir ke warung ya teman-teman. Ini aku beli telur, satu papan ya. Sebelumnya aku udah beli telur juga untuk minggu ini di hari Senin. Itu harga telurnya masih sama ya, satu papannya itu di 53.000. Jadi langsung aja telurnya mau aku buka. Nah, ini dia sisaan telur yang aku beli hari Senin kemarin ya, teman-teman. Kemarin kan aku masukin telurnya langsung ke dalam tempatnya ini ya, nggak aku cuci dulu. Ternyata beberapa hari kemudian, telurnya itu seperti ini. Kayak ada putih-putihnya gitu ya, karena ini aku bersihkan sebelumnya. Dan ini terjadi untuk beberapa telur ya, teman-teman. Apa sih namanya ini? Kayak berjamur deh gitu ya. Nah, jadi telur yang baru aku beli ini rencananya mau aku bersihkan, mau aku cuci dulu pakai air mengalir, nanti baru kita simpan di tempatnya dan kita simpan di dalam kulkas ya. Kita simpan di chiller. Jadi di rumah itu tergantung ya teman-teman. Kadang aku beli satu papan ini seminggu tahan, kadang beberapa hari gitu ya. Sepertinya minggu ini aku banyak bikin menunya yang telur-telur ya teman-teman. Jadi 3 hari, 4 hari ya. 4 hari telurnya udah habis. Sekarang udah aku refill lagi. Karena memang anak-anak di rumah tuh juga suka telur ya. Rencananya kemarin pas beli itu aku mau langsung stok untuk 2 papan ya. Cuma karena warungnya deket, ya udahlah satu papan aja, ntar kalau habis aku beli lagi. Nyatanya iya, sekarang hari Jumat, aku udah beli telur lagi. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari ya kurang lebih teman-teman. Di rumah masih ada sisaan kurang lebih 3 butir lagi ya. Karena kalau mau bikin nasi goreng itu pakai telur, habis itu nanti toppingnya kita beri telur lagi ya. Jadi pemakaian telurnya lumayan kenceng ya teman-teman. Ini kita bersihkan aja, mau aku cuci, nanti aku keringkan, baru aku simpan di kotak wadahnya dan kita simpan di chiller ya teman-teman, supaya dia nggak berjamur. Pokoknya di rumah kalau udah stok telur tuh mah udah aman ya, kalau mau didadar juga gampang. Karena biasalah hari-hari kan mama tuh pada repot ya. Kalau mau makan nggak ada lauk, mau bikin dadar telur, yang penting ada stok telur di kulkas jadi aman ya. Nih kalau ada kayak gini, kita bersihkan aja ya teman-teman. Padahal aku beli juga udah aku pilihin yang bersih kayak gini, yang nggak ada kotorannya. Tapi tetap aja ini kan ada najisnya ya dari ayamnya. Nih kalau bunda-bunda beli telur gimana nih? Dicuci dulu, apa langsung disimpan, apa gimana? Coba komen di bawah ya. Jadi kita saling share pengalaman atau trik-trik gitu. Nih aku gosok-gosok. Karena aku sudah pernah simpan yang belum dicuci, cuman beberapa hari aku simpan di suhu ruang. Ternyata telurnya itu agak berjamur gitu ya untuk cangkangnya. Tapi isi dalamnya masih bagus, cuman cangkangnya aja yang berjamur ya. Ini aku coba lagi hari ini, aku cuci semuanya. Aku masukin nanti ke kulkas karena aku ada juga ya nonton beberapa konten ibu-ibu, dia tuh nyuci telur, habis itu simpan di kulkas, katanya tahan gitu ya 1 atau 2 mingguan dan telurnya itu masih kental, nggak yang encer ya teman-teman. Jadi beda ya kalau kita nyimpan telur di suhu ruang sama di dalam kulkas, kan suhunya beda tuh. Jadi kalau di kulkas tuh katanya lebih awet. Biasanya aku juga nyimpan di kulkas sih, cuman nggak aku analisa kira-kira beberapa hari tahannya gitu ya. Nah, jadi yang ini aku mau coba tes di hari Jumat, aku cuci telurnya. Nanti kita lihat beberapa hari ke depan, apakah telurnya masih aman, masih kental untuk putih telurnya atau gimana gitu ya. Ini udah bersih, mau aku salin aja ke dalam wadahnya. Kita keringkan dulu ya. Ini aku mau tiriskan lagi ke dalam tempatnya tadi ya. Nanti kalau sudah kering, baru kita masukkan ke dalam telurnya dan kita simpan di kulkas. Rencananya hari ini aku mau masak, cuman masih bingung nih mau masak apa ya teman-teman. Di kulkas itu ada tempe, ada ayam juga. Cuman bosan ya, kemarin udah masak ayam goreng. Hari ini bagusnya kita bikin menu apa ya? Nanti aku kalau bosan atau bingung, biasanya aku balik ke telur lagi nih. Telur ini adalah menu andalan ketika bosan, ketika bingung mau masak apa. Pokoknya the best deh telur ini.
Cocok di segala suasana ya. Kita tiriskan dulu di dalam apanya ini, tempatnya ya. Oke. Ternyata aku ada nasi dingin ya teman-teman. Ini tadi aku masak nasi, tapi masih ada sisa yang tadi malam. Rencananya mau aku bikin nasi goreng dulu, supaya nggak mubazir nantinya ya. Jadi ini aku mau siapkan dulu untuk bahan-bahan bikin nasi gorengnya. Lumayan ya, bisa untuk sarapan juga, jadi anti mubazir. Mau siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Seperti biasa ya, aku pakai bawang merah sama bawang putih untuk menumisnya. Ini kita cuci dulu ya. Kita iris tipis saja. Sebenarnya nggak setiap hari ya ada nasi sisaan tadi malam ya teman-teman. Hanya kadang-kadang aja. Jadi kalau ada sisaan aku bikin nasi goreng aja supaya kemakan ya. Kadang nasi yang udah dingin ini nggak ada yang mau makan, ujung-ujungnya malah kita makan sendiri. Apalagi aku kan di bawah di toko ada karyawan ya, jadi memang harus masak nasi, harus stok nasi itu selalu ada gitu. Karena kan mereka juga makan di sini. Kayaknya kurang, aku mau tambahin satu lagi untuk bawang merahnya. Jadi ini kita bikin nasi goreng simple aja ya. Oke, cukup. Nih aku mau pakai Qualy Legend aja ya teman-teman, supaya nanti biar lebih semangat untuk mengaduk-ngaduknya. Tumiskan aja bawangnya sampai wangi. Sebenarnya simpel aja ya teman-teman. Pagi-pagi kalau mau bikin sarapan apapun, apa yang ada di rumah bisa kita manfaatkan ya. Yang penting kan kita bikinnya penuh dengan cinta. Insya Allah rasanya juga luar biasa ya. Ini kita tumis dulu sampai wangi. Udah masak ini untuk bawangnya. Mau aku tambahkan satu butir telur. Kita oseng-oseng dulu. Lihat teman-teman, ada sisaan wortel sedikit di kulkas. Supaya nggak mubazir, aku iris saja, aku masukkan sebagai topping nasi gorengnya. Enak juga kok nasi goreng pakai topping wortel kayak gini. Tinggal kita masukkan nasinya ya. Untuk nasinya harus nasi yang udah dingin ya teman-teman. Yang udah kita dinginkan di suhu ruang. Itu hasil nasi gorengnya bakal bagus banget loh, bakal perfect ya. Masukkan bumbu nasi gorengnya. Kasih saus tiram secukupnya ya teman-teman. Aku kasih garam. Penyedap rasa ya, jangan lupa nanti dikoreksi dulu untuk rasanya. Tambahkan cabai goreng. Nih, cabai goreng aja ada minyaknya ya. Kita masukkan aja ke dalam nasi goreng ini. Setelah itu baru kita oseng-oseng lagi sampai semua bumbunya tercampur merata ya. Jadi simple aja ya nasi goreng ibu-ibu ini kalau pagi-pagi. Yang penting rasanya tetap enak ya. Untuk takarannya pasti semua ibu-ibu sudah handal lah kalau untuk masak nasi goreng ini ya. Terakhir nanti tinggal kita kasih aja toppingnya, kerupuk, telur, timun kalau ada ya. Kalau enggak mah kayak gini juga ada enak. Yang penting ini kita masaknya pakai cinta. Jadi nggak ada yang mubazir ya. Pokoknya kalau ibu-ibu udah masak di dapur tuh nggak ada yang mubazir. Semuanya tuh pasti kepake. Karena nggak bagus juga ya kalau kita buang-buang nasi. Di luar sana masih banyak yang harus mensyukuri apa yang ada di hidup kita. Sebagai ibu rumah tangga, kita juga harus pinter-pinter nih mikir menata atau apa ya, mengira-ngira masakan ini habis apa enggak gitu ya, supaya tidak mubazir. Jadi nasi gorengnya udah jadi ya teman-teman, tinggal kita matikan aja untuk api kompornya ya. Terus kita siapkan topping-toppingnya, lalu siap untuk kita hidangkan. Tinggal kita salin aja ke dalam piring ya.
Panas. Ini dia toppingnya, kita kasih aja irisan timun di atasnya teman-teman. Makanya aku kalau di rumah tuh suka stok timun kecil kayak gini. Jadi kalau mau bikin nasi goreng, mau pakai timun gampang, timunnya udah ada ya. Timun yang kecil-kecil ini pun lebih enak dia daripada timun yang besar. Karena kalau yang kecil tuh isinya kayak gini, kecil-kecil lembut gitu. Gimana sih cara ngasih taunya? Krenyes-krenyes juga ya. Jadi aku sering stok timun ini. Kalau makan nasi juga enak pakai timun ya. Lauknya mau berkuah atau yang cabe-cabe. Tinggal kita iris saja kecil-kecil kayak gini. Kita tuang nih timunnya ke atas nasi. Kayak ini masih kurang ya kalau nggak pakai telur. Ini tinggal kita kasih topping telur ya di atasnya. Tadi udah aku masak telur dadarnya. Dan nasi gorengnya siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia untuk nasi goreng yang kita bikin tadi ya teman-teman. Ini aku mau sarapan dulu. Tadi aku kasih irisan timun sama irisan cabai rawit ya, supaya rasanya tuh ada pedas-pedasnya. Jadi kita mau coba dulu untuk nasi gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kuat ya sebelum beraktivitas, jadi kita sarapan dulu. Sarapan nasi goreng ala-ala ya. Bismillah. Emang ya, kalau buatan sendiri tuh dijamin rasanya makin enak, lebih nikmat, tidak akan kita temukan dimanapun ya resep seperti ini. Cile, memuji diri sendiri nggak apa-apa ya bun ya. Ayo mari makan bunda-bunda. Kayaknya kurang lengkap ya kalau makan nasi goreng, nggak pakai kerupuk. Ini aku mau tambahkan kerupuk yang sudah aku goreng kemarin ya. Ini bikin hari-hari makin semangat nih pastinya ya. Kita makan lagi. Nasi goreng telur, pakai topping timun dan juga cabai rawit. Masya Allah sekali ya teman-teman. Ini aku mau lanjut dulu untuk sarapan sebelum memulai aktivitas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videonya dari awal hingga akhir. Buat teman-teman semua, jangan lupa sarapan dan selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum, bye-bye.